Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Ibnu Suhaim bin Ismail yang insyaallah dimuliakan Allah. Tiada kata yang paling indah di kesempatan yang penuh berkah ini selaku insan yang beriman. Marilah kita selalu mempersembahkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tentunya pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur. Juga tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam yang masih ada pada kita semua. Salah satu nikmat yang kami sebutkan tadi tidak diberikan dengan kita pagi ini, tidak mungkin kita dapat melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita, menghadirkan jiwa dan raga kita di tempat yang mulia ini dalam melaksanakan panggilan Allah untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat beriringkan salam semoga selalu terlimpah dan tercurah pada paduka yang mulia Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut yang hingga akhir zaman. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat umur yang kita pakai ini masih diberikan Allah, yaitu kita memanfaatkan pada pagi ini yaitu untuk melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini tanda syukur ini apa yang kita lakukan? Inilah Pak tanda syukur kita bahwa kita memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat subuh di masjid yang kita cinta ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Nah, syukur ini Pak, Bapak dan saudara-saudara sekalian, syukur inilah yang sangat penting. Karena kalau uang yang banyak bersyukur, kata Allah, akan aku tambah nikmatnya. Tapi kalau uang yang tidak bersyukur, azabnya sangat pedih. Nah, jadi kita bersyukur pagi ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu sholat subuh secara berjamaah yang walaupun dalam keadaan capek, dalam keadaan lesu, barangkali ngantuk. Nah, itulah tanda syukur kita kepada Allah. Kita bisa datang ke tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita, untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Nah, sholat subuh ini berat Pak. Berat sholat subuh ini, walaupun di antara 5 waktu yang ditetapkan Allah, yaitu sholat wajib dari maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar, sholat subuh yang paling dikit rakaatnya, tapi sangat luar biasa pahala yang ditunjukkan Allah kepada kita. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, sesuai dengan jadwal kita bahwa pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita bulan kemarin pada hari ini, yaitu dalam pelaksanaan yaitu tentang pertanyaan di dalam kubur. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, bahwa pertanyaan dalam kubur inilah yang harus kita ketahui. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kemarin terakhir kita sampai menyolatkan jenazah. Sholat jenazah sudah selesai, maka sesudah sholat, mangkonya jenazah itu akan diantarkan ke liang lahat atau ke liang kubur. Nah, mana dalam perjalanannya? Nah, dalam perjalanannya itu nih mati, tidak langsung mati. Nah, ada prosesnya. Nah, prosesnya itu kadang-kadang panjang Pak. Ada yang sakit dulu kematiannya, ada yang sehat langsung mati, ada yang tua juga lama matinya. Nah, jadi untuk kematian ini itu sudah barang pasti, tidak bisa pasti mati. Yang apa yang kami sebutkan tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap barang yang berjiwa atau berjawa pasti mati. Nah, kematian ini tidak sekaligus mati Pak. Nah, jadi mati ini ada prosesnya. Nah, prosesnya
Ada yang melalui sakit dulu, Ustaz. Nah, Bapak jemaah sekalian, ada yang bertahun-tahun sakitnya tapi dia tidak mati-mati. Ada yang sehat pagi tadi atau malam tadi bergaul dengan kita, tahunya ada pengumuman dari pengurus atau takmir masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah. Siap si Fulan bin si Fulan telah dipanggil Allah pada pukul 11 tadi misalnya. Jadi kematian ini tidak kate janji, tidak kate jaminan kita hidup selamanya. Nah, mati ini misteri. Nah, misteri ini kematian itulah adalah pasti mati. Nah, kalau calon-calon ini ada calon mati, calon camat itu bisa calon DPR bisa, tapi calon mati itu sudah pasti. Bapak dan saudara-saudara sekalian, nah di saat kematian kita ini melalui proses. Nah, jadi melalui proses kisah Rasulullah SAW ini kematiannya berapa kali Rasulullah SAW itu di saat nak kematiannya, nak membuskan nafas terakhirnya itu di pangkuan Aisyah radhiyallahu an itu berapa kali pingsan Bapak Ibu, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Pingsan, dikompres dengan banyu hangat, dikompres dengan banyu sejuk, itu bangun pingsan lagi, berapa kali pingsan. Nah, kemudian di saat kematian beliau itu tidak lupa Pak dengan kita, dengan umatnya, masih dia ingat dengan umatnya. Jadi dia ingat dengan umatnya, mana sakitnya sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu uang yang mabuk tapi dia tidak mabuk seperti orang mabuk dalam sakaratul maut itu. Sakaratul maut itu seperti kita diimpit oleh bumi dan langit itu berhembus, kemudian seperti kita contohnya misalnya kita dilindas dengan sebuah truk yang bermuatan penuh, diindas dari kaki kita sampai ke lutut kita, sampai ke punggung kita, sampai ke perut kita. Nama mana rasa sakitnya? Sakaratul maut itu. Nah, sakaratul maut inilah di saat sakaratul maut itu setan tidak berhenti goda kita sampai nembuskan apa terakhir kita sehat ini, tidak berhenti nembus menggoda kita. Nah, kita tinggal tergantung kita, tergantung amal kita. Kalau ke amal kita baik, maka kesehatan itu datang dengan dalam keadaan setan yang baik. Nah, kalau amal kita buruk, itu setan juga menggoda kita dalam keadaan buruk juga. Nah, jadi Bapak dan saudara-saudara sekalian, kematian inilah sudah pasti. Nah, mana dengan kematian kita, kalau kita dalam keadaan baik, itu kaget di saat kematian kita itu seperti tepung. Tepung dimasukkan jarum, diangkat. Nah, makanya di saat kematian kita itulah nyawa kita ini, ruh kita nak berpisah dengan tubuh itu kita ni, kalau amal kita baik seperti jarum dimasukkan di dalam tepung diangkat, berarti tidak katik sisa-sisanya. Tapi kalau amal kita buruk, itu perbuatan kita buruk, segala perbuatan kita yang tidak diridhoi Allah kita lakukan, maka seperti tepung benang basah dimasukkan di dalam tepung, kaget segala apa tepung itu melok dalam ini, saking sakitnya. Sakaratul maut itu sakit Pak. Nah, sakit. Jadi sakaratul maut itu sakit. Nah, kematian itu juga mempunyai proses, tidak langsung ruh dengan tubuh kita berpisah. Nah, jadi perpisahan ruh dengan tubuh kita itu seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Rasul B dalam sakaratul mautnya sakit, apalagi kita-kita. Nah, kita-kita ini selaku hamba Allahnya ini yang mempunyai bergelimang dengan dosa. Nah, bergelimang dosa. Rasul bela sudah dijamin masuk surga, masih berapa kali pingsan, segar, pingsan lagi. Nah, mau mana dengan kita? Nah, dalam sakaratul maut itu, kalau yang matinya dalam keadaan beriman, nah, dalam keadaan beriman, matinya dalam keadaan beriman, maka yang waktu mengembuskan nafas terakhirnya, itu dua bola mata dia yang saksikan. Nah, jadi kita ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di saat sakaratul maut kita diperlihatkan dengan amal perbuatan kita. Seperti macam sekarang ini misalnya video lah, divideokan, diperlihatkan segala amal baik kita. Kalau amal kita baik, makanya jenazah itu di saat sakaratul mautnya dalam hembuskan nafas terakhirnya dia dalam keadaan tersenyum. Nah, itu tersenyum bagus misalnya.
Tapi kalau diperlihatkan amal dia buruk, maka di video itu diperlihatkan amal buruk itu, makanya dia kadang-kadang kejang, keras, tegang, matanya kemana-mana jelit. Nah, untuk melepaskan dua bola ruh kita dengan tubuh kita untuk berpisahnya, itulah dua bola mata kita ini. Makanya saat kita menyaksikan keluarga kita, tetangga kita yang nak meninggal itu biasanya matanya Pak, nah, matanya kaget, disitulah diangkatnya lepasnya ruh dengan tubuh kita. Nah, di situ juga di saat kematian kita dalam sakaratul maut, setan tidak berhenti goda. Nah, misalnya kalau dia jinnya bagus, amalnya bagus, mungkin dia dengan wajah-wajah yang bagus. Nah, tapi kalau dia dalam sakaratul mautnya itu jin setan itu masih tetap goda, misalnya berbentuk atau merupakan keluarga yang dia sudah meninggal duluan, misalnya ayahnya, ibunya, nah mamaknya. Biasanya kan kita nih kalau ini kan biasa tersebut mama. Nah, waktu kita sakit, ucapan ini tidak bapak, biasanya mama itulah, mak, tolong mak. Nah, jadi di saat kematian ini juga, itu kadang-kadang kan merupakan wong tua kita, seperti mama. Kaget misalnya, anggaplah kami, Romli misalnya. Kau mama dulu dalam sakaratul mautnya enak misalnya lemak dengan ucapan mak ini. Kaget kalau seandainya mama dulu di sakaratul mautnya tidak dalam keadaan beriman. Nah, kaget kalau kau misalnya nak menembuskan nasamu terakhirmu, mama ucapkan ini kau ikuti. Nah, padahal mama yang tadi melok ucapan yang tidak benar. Misalnya dia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Makanya anggutkan kepalamu. Nah, jadi kalau dia nganggutkan kepalanya, makanya dia melok emaknya tadi. Nah, apa yang diarahkan oleh emaknya, padahal itu setan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, di sakaratul maut itu, kalau pacak kita jangan bercerita, jangan ngobrol, jangan bercanda gurau. Di saat berkeliling itu, kita membacakan surat Yasin, supaya apa setan tadi berlari. Nah, Bapak dan saudara saya sekalian, setelah kematian kita, makanya kita di saat kematian KG itu prosesnya ya sudah yang berapa bulan yang lalu kita laksanakan. Pertama memandikan, mengapani, menyolatkan dan mengantarkan ke kubur. Nah, setelah datang ke kubur, setelah datang diantarkan ke kubur, itu kalau jenazahnya bagus, wong yang beriman, dia minta cepat-cepat Pak. Minta cepat-cepat datang dikuburkan itu. Karena ruh yang tadinya lepas, yang sudah berpisah dengan tubuh kita ini, nak nyatu lagi. Nah, jadi kita ini bukan kaget ruh itu tidak nyatu dengan tubuh kita, itu nyatu lagi. Ruh kita ini menyatu lagi dengan tubuh kita setelah dikubur. Makanya 7 langkah kaki ya para pengantar jenazah tadi, setelah wong yang lah balik, keluarga kalau pacak berdoalah di situ dulu. Nah, berdoanya di situ ya 7 langkah itu kalau bisa ya doa khususnya keluarga. Nah, di situ 7 langkah di situ mangkonya datang 2 malaikat maut. Nah, datang 2 malaikat maut yang untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia tadi. Kalau jenazahnya bagus, 70.000 malaikat turun ke bumi untuk menyolatkan si jenazah tadi. Nah, 70 malaikat itu datang untuk menyolatkan si jenazah yang bagus tadi. Salah satunya di kubur itu, makanya berebut, istilahnya kita nih berkumpul untuk jenazah yang bagus tadi kita nak nyolatkan galau. Tapi kalau jenazahnya jahat, perbuatannya 70 malaikat itu tidak galak menyolatkan daripada si jenazah tadi. Nah, mana pertanyaan dalam kubur? Setelah kita dikuburkan 7 langkah si pengantar jenazah balik, 2 malaikat mungkar dan nangkir itu datang. Nah, mungkar dan nangkir itu datang, badannya besar, itu seram, matanya merah. Dengan pertanyaannya kakek yang sangat melegar. Nah, pertanyaan malaikat, 6 pertanyaan malaikat itu mungkar nangkir itu, kalau kita di dunia ini walaupun kita apalkan marrobuka siapa Tuhanmu, waman nabiuka siapa nabimu, waman dinanuka apa agamamu,
waman kiblatuka, mano kiblatmu, waman imamuka, siapa imamu, waman ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu. 6 pertanyaan ini kalau kita di dunia ini tidak melaksanakan sholat, tidak melakukan perintah Allah, itu tidak mungkin pacak jawabnya. Tapi walaupun kita apalkan di dunia ini 6 pertanyaan itu, kalau amal kita perintah Allah tidak kita lakukan, larangan Allah kita lakukan, maka pertanyaan itu tidak mungkin dapat kita jawab. Karena bukan mulut kita lagi yang jawabnya kakek. Nah, jadi bukan kita cak ini, Ustaz Husin, siapa ini Tuhanmu? Siapa marrobuka, siapa Tuhanmu? Nah, jadi bukan pertanyaan seperti itu lagi. Menggelegar itu Pak, kalau kita misalnya pertanyaan di tempat di kampung kita ada misalnya tanya seorang polisi lah, polisi kita berbuat jahat, pasti kita gugup jawabnya. Tapi kalau kita benar, walaupun ditanya hakim, ditanya polisi, itu kan tidak mungkin kita tidak bisa jawabnya. Tapi kalau kita salah, apapun yang kita jawab itu tidak akan mungkin terjawab. Nah, jadi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ini, amal kita yang jawabnya. Seperti apa yang kita lakukan pagi ini. Ya sholatlah. Nah, sholat itu kan lengkap. Sholat inilah dari takbiratul sampai salam, itu pertanyaan itu ada di situ kalau. Nah, apa pertanyaan pertama? Marrobuka. Nah, jadi marrobuka, siapa tuh Tuhanmu? Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Yaitu Allahu Rabbi, Tuhan kita. Tidak kata misalnya si A, si B, Tuhan kita. Tidak kata. Nah, kemudian waman nabiuka, siapa nabimu? Wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wama kiblatuka, mana kiblatmu? Yaitu Ka'batullah. Wama imamuka, siapa imamu? Bukan Pak Romli, bukan Pak Husin. Siapa imam kita? Al-Quranul Nur Karim. Nah, sudah itu waman dinanuka, yaitu apa agamamu? Yaitu Islam, agamaku. Kemudian wama ikhwatuka, siapa saudara-saudaramu? Nah, saudara-saudara itu kaum muslimin dan musliman. Nah, 6 pertanyaan ini itu kalau kita tidak sholat, tidak mungkin dari kita bisa jawabnya. Nah, kalau kita salah, misalnya marrobuka, siapa Tuhanmu? Oh, si A, yang Tuhan kita, yang biasa kita sebut-sebut, kita dambah-dambahkan di sini, itulah tersebut di situ. Makanya kita mendapatkan sisaan Allah SWT. Kalau 6 pertanyaan ini kita bisa lewati, siksa kubur kita lewat dengan tinggal selanjutnya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan dengan 6 pertanyaan ini kakek, walaupun kita apalkan di sini sampai berlari lah kita bisa, sampai berlari dari sini ke sana bolak-balik kita apal, tapi kita di saat kematian kita kakek, yaitu tergantung dengan amal kita yang bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, apa ada di sholat kalau marrobuka, siapa Tuhanmu? Waktu kita mengucapkan sholat, dengan pertama kita mengucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berarti Allah yang maha besar. Nah, Allah inilah Allah Rabbi, Tuhan kita. Nah, kemudian apa yang kita, ini kan perintah agama yang kita lakukan di dalam sholat ini, yaitu agama Islam. Nah, kemudian ayat-ayat yang kita baca yaitu ayat-ayat Al-Quran sebagai imam kita. Kiblat kita, walaupun di sini kiblat kita misalnya ngadap ke kiblat di sana, tapi kita tetap jawabnya wa kiblatuka, itu yaitu Ka'batullah. Itu sebagai kiblat kita. Siapa saudara-saudara kita? Bukan Pak Husin, bukan Pak Romli, bukan Muslim, bukan Gipani, tapi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa jawab 6 pertanyaan itu, maka siksa kita lewat di dalam kubur kita. Maka selamat kita dalam kubur kita, tinggal melanjutkan perjalanan untuk berikutnya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, di dalam terkait dalam kematian ini, kita yang usia kita sudah di atas 50 galau barangkali ini, rata-rata di atas 50, kami di atas 60, ada yang belum ada kali yang di atas 70. Nah, jadi kita harus hati-hati. Umur kita ini tidak tahu kapan, apa pagi ini kita sama-sama, siang kaget tidak bisa lagi. Nah, tinggal tergantung kita Pak menyikapi umur kita ini. Umur inilah yang sangat kita khawatirkan. Tak kata umur kita sampai bertahan 100 lebih barangkali, tak kata lagi yang sampai ke situ. Kecuali memang kalau sudah ada yang 100 lebih, itu umurnya sudah sangat luar biasa. Nah, kita kalau baca
umur kita yang ada ini kita gunakan sebaik-baik untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, kita lakukan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Itulah tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, terkait dengan kematian inilah sudah pasti kalau calon-calon DPR belum tentu jadi, calon gubernur belum tentu jadi, tapi calon mati, camat ini pasti sudah pasti. Nah, jadi galak tidak galak, mau tidak mau mati ini pasti sudah pasti. Nah, kematian juga tidak kata batasan umur. Ada yang tua mati, ada yang muda mati, yang sakit mati, yang sehat mati, yang baru lahir pun mati. Nah, jadi mati ini tidak kata tawar-tawaran. Walaupun kita tidak galak, mati itu sudah pasti. Walaupun kita berlindung di tempat yang kokoh sekalipun, di dalam gedung atau di dalam kota yang kokoh, kematian ini sudah pasti. Tidak bisa tidak bisa pasti mati. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, ini sekedar mengingatkan kita sama-sama. Untuk itu kami pagi ini, apabila apa yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, Bapak dan saudara-saudara sekalian, barangkali sekedar mengingatkan. Kita ingatkan watawasau bil haq watawasau bisab, kita saling ingatkan sama-sama kita untuk mencari kebenaran dan kesabaran. Nah, itu baik yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami bukan gurui, bukan ngajari, tapi kita sama-sama introspeksi diri kita masing-masing. Nah, tentang umur kita yang sekarang masih diberikan Allah SWT, ini suatu nikmat yang terbesar untuk kita semua. Apabila ada kebenaran, maka kebenaran itu datang dari Allah. Semoga bermanfaat bagi kita. Nah, apabila ada salah, itu hanya kebodohan kami. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Saya akhiri wabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung dari kata Agungnya belum datang. Kaget aja dia. Iya. Itu. Demikianlah apa yang acara dan bersama. Semoga apa yang menjadi tausiah subuh yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Al-Jawabi dapat bermanfaat kita semua dan dapat meningkatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila dan kepada Allah saya mengumpul. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini sama-sama berkata Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.